Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah kesempatan kedua kita untuk belajar bahasa Inggris di kelas 11 semester ganjil. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi belajar bahasa Inggris kelas 11 semester ganjil tentang opinions and thoughts. Pada materi ini nanti akan saya bantu untuk menafsirkan terjemahan bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia. Semoga hal ini dapat membantu dan mempermudah anak-anakku sekalian untuk memahami materi belajar ini. Buku yang kita gunakan adalah buku bahasa Inggris kelas 12 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017. Chapter 2, Opinions and Thoughts. Kompetensi dasar 3.2 Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan I think, I suppose, in my opinion. 4.2 Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. A. Pre-activity. With a partner, read the conversational text given. Dengan seorang rekan, bacalah teks conversation, teks percakapan yang diberikan di bawah ini. Ini percakapan antara dua orang, Siti dan Jane. Yang pertama, Siti. Why are you looking sad? Jane, I was reading an opinion article on bullying. It made me extremely sad. Siti, kenapa kamu terlihat sangat sedih? Jane, saya sedang membaca sebuah artikel opini tentang perundungan. Hal itu membuat saya sangat sedih. People like to exaggerate things. Bullying as such is no big deal. Oh, orang-orang hanya melebih-lebihkan saja hal itu. Perundungan itu adalah bukan hal yang besar. No, I don't think so. Bullying is prevalent in our society. Tidak, saya rasa tidak demikian atau saya tidak setuju dengan hal itu. Pembulian atau perundungan itu adalah hal yang lazim di masyarakat kita. It is important that everyone should be made aware of this social evil. Hal ini penting bahwa setiap orang harus waspada terhadap kejahatan sosial ini. I don't agree with you. Saya tidak sependapat dengan kamu. Saya tidak setuju dengan kamu. Little bit teasing here and that is acceptable. Hal ini orang-orang biasa untuk tergoda untuk melakukan hal ini dan hal ini diterima. I'm of the opinion that no one has any right to harass or make people feel inferior. Saya berpendapat bahwa tidak seorang pun memiliki hak untuk patuh atau taat atau membuat orang-orang merasa rendah diri. No one should have that kind of power. Tidak seorang pun seharusnya memiliki kekuatan seperti itu. Hey, stop! Hey, hentikan! You are getting too serious. Kamu terlalu serius. Yes, you should be serious about it as well. Ya, kamu seharusnya serius tentang hal ini sebagaimana mestinya. I would like to point out that bullying is everyone's problem and responsibility. Saya ingin menunjukkan bahwa pembulian atau perundungan adalah masalah dan tanggung jawab setiap orang. If you condone bullying in any way, shape or form, it means you are taking part in it, whether it is directly or indirectly, by being silent. Jika kamu memaafkan atau memaklumi pembulian ini dalam berbagai cara, bentuk maupun aturan, berarti kamu memiliki bagian dalam hal itu, meskipun secara langsung maupun tidak langsung, dengan menjadi diam atau dengan membiarkannya saja. Oke, dari percakapan antara Siti dan Jane, mereka punya pendapat masing-masing. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Meskipun mereka memberikan pendapat ini, mereka juga memberikan argumen pendukung terhadap pendapat mereka masing-masing. Okay, from the conversation between Siti and Jane, in your opinion, what happened?
between Siti and Jane. Menurut kalian apa yang sedang terjadi antara Siti dan Jane? In your opinion, what kind of conversation are they having? Menurut kalian, percakapan jenis apa yang sedang mereka lakukan? Oke, kemudian, whom do you agree with, Jane or Siti? Menurut pendapat kamu setuju dengan siapa? Apakah kamu setuju dengan pendapat Siti atau setuju dengan pendapat Jane? Why? Kenapa? Dan yang terakhir, have you witnessed bullying? Apakah kamu pernah menyaksikan perundungan atau pembulian di sekolahmu atau di sekitarmu? Describe how you felt. Jelaskan bagaimana perasaan kamu. Oke, di bagian yang pertanyaan saya berikan ini, saya minta kalian tuliskan hal ini sebagai latihan di buku catatan. Kerjakan di buku catatan, kemudian hasilnya kalian tuliskan di kolom komentar setelah video ini berakhir. Oke, siap ya? Saya tunggu jawaban kalian. Oke, next kita lanjut ke part B, building blocks. Opinions. An opinion is the way you feel or think about something. Jadi sebuah pendapat itu adalah cara kamu merasa atau berpikir atau memikirkan sesuatu. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Pendapat kita tentang sesuatu atau seseorang itu berdasarkan sudut pandang kita sendiri. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Jadi ketika kita memberikan atau mengungkapkan pendapat kita, akan menjadi hal penting memberikan alasan atau contoh untuk mendukung pendapat kita. Jadi memberikan pendapat bukan sekedar memberikan pendapat saja, sebaiknya harus ada alasan yang mendukung kita terhadap pendapat kita tersebut. Contoh, some opinions, beberapa pendapat. Ini adalah percakapan antara pria dan wanita ini ya, yang kalian lihat di gambar ini. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Saya suka film Harry Potter karena sihirnya terlihat sangat nyata atau begitu nyata. I like Harry Potter movies. Saya suka. Itu kan pendapat si pria ini. Alasannya karena magic seems so real, karena sihirnya terlihat begitu nyata. Kemudian dibalas oleh si wanita, I don't agree with you. Saya tidak sependapat dengan kamu. Harry Potter movies are just overrated. Film Harry Potter itu terlalu berlebihan. Jadi alasan dia tidak setuju karena film Harry Potter itu terlalu berlebihan. Jadi dia menyatakan I don't agree with you. Kemudian yang kedua, I like playing tag because it is so much fun. Saya suka bermain tag karena sangat menyenangkan. Menurut si wanita, I don't like playing tag because people end up fighting. Saya tidak suka bermain tag karena orang-orang biasanya berakhir dengan berkelahi. Jadi dia suka bermain tag karena menyenangkan menurut si pria, tapi menurut si wanita, dia tidak suka bermain itu karena akan berakhir dengan perkelahian. Oke, bahasan yang ketiga. In my opinion, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. I agree with what you are saying, but have you ever thought that building tall towers provides work for unemployed people? Jadi yang ketiga ini, si perempuan memberikan pendapat, menyatakan pendapatnya, dan si pria ini setuju. I agree with what you are saying. Tapi, but have you ever thought, dan seterusnya. Jadi yang pertama dia sependapat, menyatakan sependapat, kemudian dia melakukan penyanggahan. Intinya sebenarnya adalah tidak sependapat. Oke, itu adalah, berarti di situ ada tiga
tiga jenis percakapan. Yang pertama tentang Harry Potter, yang kedua tentang playing tag, dan yang ketiga tentang government. Di sana ada pernyataan setuju, ada pernyataan tidak setuju, ada pendapat, ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat. Oke, kita lanjut. Bagaimana kita membahasnya? Oke, sekarang kita bahas ya, bagaimana cara menyatakan pendapat. Let's look at the sentence structure to express opinions. Mari melihat struktur kalimat untuk mengungkapkan pendapat. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama subject, verb, dan yang ketiga objek. Subjeknya I, we. Kalau kalian menyatakan pendapat pribadi, kalian menggunakan I. Tapi kalau kalian berkelompok, maka kamu menggunakan we. Kemudian verb, kata kerja. Kata kerja yang menyatakan pendapat kamu. Entah itu kamu setuju, entah itu kamu tidak setuju. Pokoknya kata kerja yang menyatakan pendapat. Ada agree, believe, recon, agree, doubt, assume, don't agree, think, dan seterusnya. Agree berarti setuju, believe percaya, doubt khawatir, assume berasumsi, don't agree tidak sependapat, think mengira, berpikir. Dan yang ketiga, kolom terakhir adalah tentang objek. Isi pendapat yang kalian sampaikan. Setuju terhadap apa, tidak setuju terhadap apa, sependapat terhadap apa, tidak sependapat terhadap apa, dan seterusnya. Ini contoh, with what you are saying. I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Apa yang kamu katakan itu adalah yang disepakati bersama. Agree. Setuju. Berarti yang disetujui bersama adalah with what you are saying. Dengan apa yang kamu sampaikan. Atau yang kedua, we believe this is not the right way to handle things. Kita percaya atau kami percaya hal ini adalah bukan cara yang tepat untuk menangani sesuatu. Hal yang disepakati adalah this is not the right way to handle things. Objeknya yang disampaikan, yang disepakati bersama. I think so too. Yang kalimat terakhir ya, I think so too. Saya juga pikir demikian. So too-nya itu adalah inti dari pendapat itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Oke. Slide berikutnya, expressions, ungkapan. Opinions can be expressed in the way given below. Opinions can be expressed in the ways given below. Pendapat-pendapat bisa diungkapkan dengan cara-cara yang diberikan di bawah ini. Ada 2 macam cara di sini. Yang pertama adalah personal point of view. Personal point of view. Sudut pandang pribadi atau sudut pandang perseorangan. Jadi seorang, bukan banyak. Seperti yang di slide sebelumnya tadi, ada subjeknya I atau we. Maka untuk personal point of view dia menggunakan I, personal, karena dia seorang, perseorangan ya. These expressions are used to show personal point of view. Ungkapan-ungkapan ini digunakan untuk menunjukkan sudut pandang pribadi. Jadi pendapat menurut orang pribadi. Contohnya, in my opinion, menurut pendapat saya, what I mean is, maksud saya, I think, saya pikir, personally I think, secara pribadi saya pikir, in my experience, menurut pengalaman saya, I strongly believe that, saya sangat percaya bahwa, to my mind, menurut pemikiran saya, by this I mean, dengan hal ini saya bermaksud, from my point of view, berdasarkan sudut pandang saya, as I understand, sebagaimana yang saya pahami, as I see it, sebagaimana yang saya lihat, bahwa, dan seterusnya. Setelah titik-titik,
diisi dengan atau dinyatakan dengan pendapat yang ingin kamu sampaikan. Kalimat-kalimat atau awalan-awalan ini adalah awalan yang dimaksudkan untuk menyatakan sudut pandang pribadi kalian. Jika ada personal point of view, maka ada pula yang disebut dengan general point of view. General point of view adalah sudut pandang secara umum. Secara umum. Maka kalau secara umum maka dia adalah sudut pandang yang luas ya, bukan berdasarkan perseorangan lagi. These expressions are used to show a general point of view. Ungkapan-ungkapan berikut ini digunakan untuk menyatakan atau menunjukkan sudut pandang secara umum. A general point of view creates a balance in writing and helps avoid absolute statements. Sudut pandang umum menghasilkan tulisan yang seimbang dan membantu menghindari dari pernyataan yang pasti benar. Karena yang kita bahas adalah pendapat, maka kita tidak bisa membahas yang pasti benar. Yang pasti benar itu adalah fakta. Namun di sini untuk menghindari pernyataan yang pasti benar, maka menggunakan general point of view. Pernyataan yang menggunakan general point of view bisa menggunakan awalan yang berikut ini yang ada di gambar ya. Pertama, most people do not agree. Sebagian besar orang tidak setuju. Generally, it is accepted. Secara umum, hal itu diterima. Almost everyone, hampir setiap orang. The majority disagree with. Secara garis besar, tidak setuju atau tidak sependapat dengan. The majority agree with. Sebagian besar setuju dengan. Some people state that. Beberapa orang menyatakan bahwa. Some people believe. Beberapa orang percaya. Of course, many argue. Tentu saja, banyak pendapat. It is considered. While some people believe. Sementara banyak orang percaya bahwa dan seterusnya. Titik-titik itu diteruskan dengan pendapat yang dinyatakan. Ingat, di sini adalah menyatakan pendapat bukan menyatakan fakta. Oleh sebab itu disebut dengan general point of view. Oke, kita berlanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang did you know? Sudah tahukah kamu? You can agree or disagree as long as you have a reason for your opinion. Kamu bisa setuju atau tidak setuju, bisa sependapat atau tidak sependapat selama kamu punya alasan terhadap pendapat kamu itu. Jadi kamu boleh setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu. Jadi tidak mutlak harus setuju atau tidak mutlak tidak setuju. Asalkan kamu punya pendapat kenapa kamu setuju atau alasan kenapa kamu setuju atau alasan mengapa kamu tidak setuju. Misalkan I agree with you because you are right, karena kamu benar. Saya setuju dengan kamu karena kamu benar. Atau I don't agree with you because I have seen it before. Saya tidak setuju dengan kamu karena saya pernah melihatnya sebelumnya. Misalkan, jadi kamu punya alasan kenapa kamu setuju atau kenapa kamu tidak setuju. Itu akan semakin memperkuat pendapat kamu. Jadi sebaiknya kita tidak boleh mengatakan I don't agree, I disagree tanpa alasan yang kuat, tanpa alasan yang pasti. Ditanya kenapa kamu tidak setuju, why you don't agree, why you are agree. Ya, karena saya setuju saja. Karena saya tidak setuju saja, itu terasa kurang baik. Oke? Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana menyatakan ungkapan setuju terhadap sebuah pendapat atau tidak setuju terhadap sebuah pendapat. Lanjut ya. Ya, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, ada agreeing dan disagreeing. Ada setuju dan tidak setuju with an opinion terhadap sebuah pendapat. Kita boleh setuju, kita boleh juga tidak setuju. These are some of expressions used to express agreement with an opinion. Berikut ini adalah beberapa ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan setuju
atau sepaham atau sependapat dengan sebuah opini atau sebuah pendapat? Kamu boleh jawab begini, of course, this is absolutely right. I agree. I never thought of that. Neither do I. That's a good point. I think so too. I agree with what you are saying, but have you ever? I couldn't agree more. I agree with this opinion. Itu kalau kamu setuju terhadap sebuah pendapat. Misalkan nih, ada orang yang menyatakan pendapat bahwa the earth is flat. Misalkan ada nih kan bahwa bumi ini datar. Kalau kamu setuju, maka kamu boleh pakai of course. This is absolutely right. Ini sebenarnya benar kalau kamu setuju. Tapi kalau kamu tidak setuju, kita bahas berikutnya. Disagreeing with an opinion. Oke, lanjut ya. Disagreeing with an opinion. Tidak setuju terhadap sebuah pendapat. These are the expressions used to express disagreement with an opinion. Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan ketidaksetujuan, tidak sependapat, tidak sepaham dengan sebuah pendapat. Kamu boleh menggunakan pernyataan ini. I'm sorry, maaf, I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. I disagree with you. Saya tidak sependapat dengan kamu. I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. That's not the same thing at all. Hal itu tidak sama sekali. It's not justified to say so. I'm not convinced that. I can't say I agree with this, and here's why. I am not sure I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I don't believe that. By this I mean. Jadi hal-hal ini adalah pernyataan-pernyataan yang bisa kamu sampaikan bahwa kamu tidak setuju, tidak sependapat, tidak sepaham terhadap opini yang diberikan oleh orang lain. Okay, opinions can be expressed using mental verbs like believe, think, doubt, assume, feel, etc. Opinion, pendapat bisa diungkapkan menggunakan kata kerja mental seperti believe, percaya, think, berpikir atau fikir, doubt, khawatir, assume, berasumsi, feel, merasa, dan lain-lain. Oke, lanjut ya. Examples of opinions, contoh-contoh pendapat. Ini adalah diberikan beberapa contoh pendapat. I reckon he might have been bullied in school. To be honest, I never thought that bullying was so prevalent in most schools. I believe bullying is totally an unacceptable practice in our school. I am not convinced that the majority of the people are not aware of this issue. Jadi ini tentang pembulian ya, perundungan di sekolah. Itu pendapat, pernyataan pendapat dari orang lain. Berikut kemudian kita akan membahas bagaimana cara merespon pendapat tersebut. Pendapat itu tidak mutlak benar. Pendapat bisa disetujui, bisa juga tidak disetujui. Jika kamu sepaham, maka kamu boleh setuju. Tapi jika kamu tidak sepaham atau tidak satu ide dengan pendapat tersebut, maka boleh tidak setujui. Ingat, bedakan pendapat dengan fakta ya. Okay, examples of how to agree and disagree with an opinion. Contoh-contoh bagaimana setuju dan tidak setuju terhadap sebuah pendapat. Di slide tadi yang sebelumnya diberikan beberapa pendapat. Nah, kamu boleh menggunakan ungkapan-ungkapan ini yang di 3 kolom ini jika kamu setuju atau tidak setuju. Ini hanya contoh saja ya. Tapi di sini ada diberikan statement juga, statement pendapat. Kemudian kolom pertama, di sini ada 3 kolom. Kolom pertama berisi statement, pernyataan. Kolom kedua berisi agree, jika kamu setuju. Dan kolom ketiga berisi disagree, jika kamu tidak setuju. Kita bahas yang pertama, smoking should be banned in public places.
Merokok seharusnya dilarang di tempat-tempat umum. Itu pernyataannya, pendapatnya. Kemudian, jika kamu setuju terhadap pendapat ini, kamu boleh merespon, I totally agree that smoking should be banned in public places. Saya sangat setuju bahwa merokok sebaiknya dilarang di tempat-tempat umum. Jika kamu tidak setuju dengan pernyataan yang tadi, yang di awal statement tadi, maka kamu boleh pakai pernyataan ini. I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Maaf, tapi saya tidak setuju dengan kamu terhadap hal ini. Tuh, kemudian ada pernyataan lagi. Statement, bullying is so prevalent in most schools. Kalau kamu sependapat atau kamu setuju, I couldn't agree more with you. Jika kamu tidak setuju, I think it would be wrong to generalize. Statement yang ketiga, women should not work. Wanita atau perempuan tidak bekerja, sebaiknya tidak bekerja. Oke, jika kamu setuju dengan pendapat ini, maka kamu boleh pakai pernyataan ini, I think so too. Jika kamu setuju ya, jika kamu sependapat. Saya rasa juga demikian. Women should stay at home and take care of their children. Wanita, perempuan sebaiknya ada di rumah dan menjaga anak-anak di rumah. Tapi jika kamu tidak setuju dengan pernyataan bahwa perempuan sebaiknya tidak bekerja, kamu tidak setuju nih, maka kamu boleh pakai kalimat I'm afraid I have to disagree with you on this. Saya khawatir saya harus tidak sependapat, tidak setuju dengan kamu. Itu kalau kamu tidak sependapat. Tapi kalau kamu sependapat, pakai kamu I think so too yang tadi. Oke, pernyataan keempat, Harry Potter series is much better than Twilight series. Jika kamu setuju, yes I agree. Harry Potter series has a much better and well-developed storyline. Jika kamu tidak setuju, tidak sependapat, tidak satu ide, maka kamu pakai pernyataan it's not justified to say because both have different plots. Ini pendapat tentang film Harry Potter dan Twilight ya. Pendapat setiap orang boleh berbeda-beda. And the last one, the last sentence, kalimat terakhir, online gaming should be banned. Nah, game online seharusnya dilarang atau sebaiknya dilarang. Sependapatkah kalian? Jika kamu sependapat, berarti kamu setuju. Maka jawabannya absolutely right. It should be as it distracts students from studying. Namun jika kamu tidak sependapat, maka kamu boleh pakai pernyataan I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. It is a venue for students to develop their skills. Benarkah online gaming meningkatkan skill siswa? Oke, itu adalah kalimat terakhir. Jika kalian setuju, maka kamu boleh pakai kolom yang di tengah. Jika tidak setuju, maka pakai kolom yang di sebelah kanan, disagree. Demikianlah tentang opinions and thoughts. Tentang pendapat dan pemikiran. Pendapat berbeda dengan fakta. Pendapat masing-masing orang berbeda-beda terhadap sesuatu hal. Jadi, kita tidak harus memaksa orang lain setuju dengan pendapat kita. Orang boleh setuju, boleh tidak dengan pendapat kita. Begitu pula dengan kita. Kita bisa setuju dan bahkan tidak setuju terhadap pendapat orang lain terhadap sesuatu. Tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Demikianlah penjelasan saya tentang materi opinions and thoughts di chapter 2 ini. Jangan lupa tugas yang sudah saya tugaskan di awal tadi ya, dikerjakan dan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa sebagaimana format yang sudah saya berikan sebelumnya, tuliskan nama, kelas, dan jawaban kalian. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan.
Sampai jumpa di materi berikutnya. Thank you. Assalamualaikum. Bye. See you soon.